Udah banyak banget cerita yang masuk di DM Instagramku. Dan hari ini aku bakal bacain cerita-cerita pengalaman kalian tentang berhenti mengerti di Persamaan Dagi Berhenti Mengerti. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirimin cerita kalian. Kita langsung ke cerita pertama aja. Ada dari Dedi di Semarang. Ternyata benar, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada sakit karena ekspektasi sendiri. Mencintai sederas hujan, tapi kamu lebih memilih berteduh. Tapi dari kejadian ini aku baru sadar pentingnya mencintai diriku sendiri. Kita bisa belajar nih dari ceritanya Mas Dedi bahwa mencintai diri sendiri itu tidak perlu menunggu untuk kita merasakan sakit dulu gitu. Oke, next ada Lita di Jakarta. Semangat buat kalian yang sedang berusaha menghadapi lingkungan yang selalu merendahkan kalian. Tidak perlu sedih dan percaya semua akan baik-baik saja. Seperti aku di lingkungan kerjaku yang akhirnya aku memilih berhenti mengerti. Tapi sebaik apapun cara kita berpamitan, yang namanya perpisahan tetaplah menyakitkan. Tadi Mbak Lita bilang tidak perlu sedih dan percaya semua akan baik-baik saja. Menurut aku sih kayak kita sebagai manusia perlu sedih sih, karena kayak nggak apa-apa banget untuk menjadi sedih, untuk merasakan sedih, untuk kayak pengen cerita, itu hal yang wajar dan manusiawi, nggak harus terlihat kuat di tiap harinya. Menurut aku sih ya emang itu sebuah tindakan yang wajar sebagai manusia. Tapi aku setuju nih sama pernyataannya Mbak Lita, kalau kita harus percaya semua akan baik-baik saja. Itu adalah salah satu cara kita juga untuk ngasih kata-kata positif sama kita gitu, biar ya yang nyampe, yang nge-suggest di pikiran kita, di hati kita, ya semua akan baik-baik aja. Jadi aku setuju sama Mbak Lita tentang semua akan baik-baik saja, tentang kata-kata positif yang harus diberikan sama diri kita. Tapi kayaknya kalau untuk yang tidak perlu sedih, kalau menurut aku semua orang tuh nggak apa-apa merasakan kesedihan gitu. Oke, next ada Budi dari Karawang nih. Level tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Dan level tertinggi kebohongan adalah kalimat itu. Tidak pernah ikhlas melihat kau bahagia dengan yang lain. Kita selesai tanpa pernah memulai. Apakah aku terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang sehingga Tuhan menegurku lewat patah hati? Aku jadi teringat sebuah kutipan bahwasannya demi menyelamatkan kita dari seseorang yang salah, Tuhan yang mematahkan hati kita. Dan yang dibilang sama Mas Budi ini benar, menegurnya lewat patah hati. Jadi selalu berprasangka baik aja sih sama apa yang terjadi. Kalau misalkan kamu patah hati, ya mungkin Tuhan sedang menyelamatkan kamu dari orang yang salah gitu. Oke, ini adalah last cerita di episode Berhenti Mengerti kali ini. Ada dari Pondok Gede, dari Sonya. Berhenti mengerti karena sampai di titik dimana mengagumi tanpa bisa memiliki. Ini tuh gimana sih? Jadi kamu tuh ada di titik kayak mencintai seseorang sampai capek gitu sekarang, atau kamu tuh kamu udah menyatakan sama seseorang, kamu mencintai seseorang, terus kamu menyatakan tapi ditolak, akhirnya kamu menjadi hanya mengagumi aja, atau bingung, jadi gimana ya? Tapi mudah-mudahan semua baik-baik aja sih. Cuman aku jadi ingat ada, menurut aku ya, mungkin untuk beberapa orang itu hanya dengan mengagumi mereka sudah bisa bahagia gitu ya. Dari ceritanya aku ingat itu sih. Cuma aku nggak ngerti sih ini yang baksonya sampaikan ke aku gimana baksonya. Teman-teman bantu aku dong buat tahu maksudnya baksonya seperti apa. Kalian boleh komen dong di bawah ya.
Oke, itu dia beberapa cerita yang sudah aku bacakan dari kiriman di DM maupun di komen. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita-cerita tentang pengalaman berarti mengerti. Buat kalian yang mau ikutan sharing sama aku tentang pengalaman berarti mengertinya, kalian bisa komen di bawah atau juga bisa DM di Instagram aku. Bye!